Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa malam ini tanggal 13 September tahun 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang maha baik, maha baik. Sungguh hanya kepada Yesus saya bersyukur, karena orang tua sudah tinggalkan kita, sahabat bisa tinggalkan kita. Siapa yang pelihara nyawa kita? Siapa yang bisa menggerakkan jantung kita, paru-paru kita, seluruh organ tubuh kita bekerja secara sempurna, secara otomatis? Karena apa? Ada tangan Tuhan yang memelihara hidup kita. Sehingga cybernetic system kita, sistem yang bekerja dalam tubuh hidup manusia, bekerja secara otomatis. Tanpa kita mengaturnya, kita tidak punya mesin otomatis dalam kehidupan kita. Tapi kasihnya Tuhan otomatis tidak pernah tinggalkan kita. Oleh karena itu katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Malam ini saya mau menyanyikan Bapa Engkau sungguh baik. Memang faktanya Yesus Bapa kita yang sangat baik. Dan berkaitan dengan firman Tuhan renungan malam ini dikaitkan dengan tentang kasih-Mu. Mu di sini bukan Tuhan, maksud saya ini tentang kasih manusia. Ya, supaya kita bisa lihat ini, supaya kita manusia ini seperti Tuhan maha baik, penuh dengan cinta kasih. Kita harus seperti Bapa kita Yesus, harus ada di dalam kasih Tuhan. Mari nanti kita akan baca firman Tuhan dalam 3 Yohanes, adalah suratan Yohanes yang ketiga yang terakhir. Karena kalau sudah ini selesai, kita baca kitab Yudas besok atau lusa, dan setelah itu kita masuk dalam kitab Wahyu. Semua karena anugerah Tuhan. Bukti nyata, saya bersyukur kepada Tuhan kalau sudah sampai kitab Wahyu. Berterima kasih atas izin Tuhan. Tolong bawa di dalam doa, supaya Bapak Ibu semua diberkati Tuhan bersama saya untuk kita baca kitab Wahyu. Karena itu Wahyu, revelation dari Tuhan. Biar semua Tuhan campur tangan dan Tuhan memelihara hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, amin, haleluya. Engkau sungguh baik, amin, haleluya. Kasih-Mu melimpah, haleluya, di hidupku, amin, haleluya. Bapa, haleluya, ku berterima kasih, haleluya, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri, haleluya. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri, amin, haleluya. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku, amin, haleluya. Bapa, amin, haleluya, Engkau sungguh baik, amin, haleluya. Kasih-Mu melimpah, haleluya, di hidupku, amin, haleluya. Bapa, ku berterima kasih, haleluya, berkat-Mu hari ini yang
sediakan bagiku. Amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, haleluya, buat hari yang kau beri. Amin, haleluya. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Kudus sempurna Engkau, tunaikan syukurku. Amin, haleluya. Buat hari yang Kau beri. Amin, haleluya. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, haleluya, besar setia di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan mulut kami, hamba-Mu, Bapa kami, anak-Mu, hati kami dan pikiran kami. Sebentar kami membaca firman Tuhan, karena firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sumber kehidupan kami. Kami haus, kami lapar akan firman Tuhan, sumber kehidupan kami. Bentuklah hidupku Yesus sesuai dengan rencana-Mu. Amin, haleluya. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa, di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba menurut-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa bersyukur. Terima kasih kepada Tuhan, kalau atas izin rahmat dan anugerah Tuhan, kita diizinkan kembali hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Karena semua karena anugerah Tuhan, kita bisa hidup sampai detik ini. Anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan luar biasa, membawa kita makin hari kemarin kita mencinta Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau Yesus sudah sangat mencintai kita, kenapa kita tidak cinta Tuhan Yesus? Karena besar kesetiaan Tuhan, besar anugerah Tuhan yang Tuhan sudah pelihara dari hari demi hari sampai detik ini. Besar anugerah Tuhan. Oh,
Saya tidak bisa membalasnya. Sampai kapanpun kita tidak bisa membalasnya. Karena firman Tuhan di dalam Ratapan pasal 3, saya mau baca ayat 22, 23, demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Amin ya Tuhan Yesus. Biar makin hari kau bentuk hidupku Tuhan. Hidup kita semua dibentuk sesuai dengan rencana Tuhan. Bagaikan tanah liat yang akan dibentuk sama Tuhan, seturut dengan rencana Tuhan. Oleh itu mari, selagi kita hidup, mari kita berbuat baik, berbuat sesuai apa yang tertulis dalam firman Tuhan, yaitu tentang kasih-Mu. Mari kita baca. Sebelum kita berbaring tidur, kita mau baca firman Tuhan perjanjian baru. Tadi pagi kita sudah baca perjanjian lama, rutin. Setiap malam kita baca Alkitab, kalau malam baca perjanjian baru. Karena bicara tentang kasih harus berbuat baik Bapak Ibu. Selagi kita hidup di dunia ini hanya sekali. Selagi Tuhan berikan kesempatan, mari kita berbuat baik saudara. Ya, saya mau bacakan ada kalimat dalam Alkitab yang mengatakan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 10, saya mau baca ini. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Arti kawan kita seiman itu yang percaya Yesus, bukan ateis. Bukan tidak percaya kepada Yesus. Kalau dia tidak punya Tuhan, ya berarti dia sendiri tidak mendapat kasih karunia Tuhan. Ya, tapi kalau mereka percaya kepada Tuhan, ya Tuhan yang sama, Tuhan yang esa, ya mari kita sama-sama berbuat cinta kasih. Ya, tidak pandang suku agama apapun, sama manusia ciptaan Tuhan. Dengan catatan, mereka betul-betul bukan ateis. Kalau ateis ya gimana saudara? Kata firman Tuhan, ini yang seiman, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari selagi ada kesempatan. Kalau Tuhan sudah panggil kita, hilang kesempatan. Kita tidak bisa lagi punya kemampuan untuk berbuat baik. Selagi ada berkat Tuhan, selagi kita sehat, mari kesempatan terus menerus. Seumur hidup kita diberkati untuk memberkati. Dan ternyata banyak anak-anak Tuhan yang begitu baik, yang punya hati yang luar biasa. Termasuk Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu punya hati cinta kepada Yesus. Mari memiliki hati cinta sesama, sehingga selagi ada kesempatan kita berbuat baik sesuai dengan firman Tuhan tentang kasih-Mu. Kita baca. Puji Tuhan, malam ini adalah kita baca suratan Yohanes 3 yang pasal yang terakhir. Karena besok kalau sudah selesai ini, kita baca kitab Yudas. Habis kitab Yudas, kita baca kitab yang terakhir, kitab Wahyu. Itu kemurahan Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Berarti ada penyertaan Tuhan. Ada penghentaran Tuhan. Dari sejak kita baca Injil Matius, Injil Markus, Lukas, Yahya, Yohanes, Kisah Rasul, Rom, Korintus, Galatia, Efesus, terus sampai sudah memasuki suratan Yohanes yang ketiga. Puji Tuhan. Ayat pasal 1 ayat 5 sampai 8, demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatanmu, jika engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya, mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 8 terakhir. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. 3 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 8. Dan puji Tuhan, besok kita lanjutkan dari ayat 9 sampai 15, berarti akan finish. Ya, atas rahmat anugerah Tuhan, mari terus kita lakukan setia dan berbuat di dalam kebenaran Tuhan. Yaitu malam ini bicara tentang kasih-Mu. Karena dia tulis. Di sini firman Tuhan katakan tentang kasih-Mu ada tertulis saudara. Ya, mari kita baca supaya betul-betul kita paham apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Supaya kita baca mengerti. Ini kita baca di ayat yang kelima. Saudara yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing.
Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Itulah. Tentang kasih-Mu. Berarti Tuhan lihat segala perbuatan baik. Tuhan begitu baik, saudara, kepada kita. Tuhan memberikan contoh. Ya, Yesus sendiri sudah memberikan yang contoh yang terbaik. Dia rela berkorban untuk segala untuk kita. Bahkan pada waktu di 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus pada waktu jumpa dengan 5.000 orang kelaparan, saudara. Waktu selesai pelayanan, murid-muridnya Tuhan Yesus bilang, suruh mereka pulang. Tapi Tuhan bilang, jangan mereka pulang. Harus dikasih makan. Coba ini, saudara. Cintanya Tuhan luar biasa. Dan Tuhan sendiri memberikan suatu perumpamaan, saudara. Di Injil Lukas pasal 10, yaitu orang Samaria yang murah hati. Tertulis, saudara. Ini contoh. Lukas pasal 10, ayat 30, saya mau baca. Ayat 30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya. Dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Jadi ada seorang, ya, dirampok, dihabisin semua. Sudah hampir mati, saudara, kata oleh sini. Terus habis gitu ada orang lewat, saudara. Kalau lihat seorang imam di ayat 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi yang melewatinya cuek, saudara. Imam loh ini, hamba Tuhan ini. Pendeta, sama. Lihat, ini orang harus ditolong. Kenyataannya cuek, saudara. Tidak ada peduli. Ini contoh. Bagaimana tentang kasih ini. Banyak orang Kristen seperti ini. Tapi mari semua Bapak Ibu yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, kita bertobat. Jangan pernah kita cuek, tidak ada kasih Tuhan. Mari kita lihat, baca lagi. Terus berikutnya, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatnya dari seberang jalan. Cuek saja, nggak ada peduli. Itu pada orang imam, Lewi. Terus berikutnya, baru yang ketiga, seorang Samaria. Ayat 33. Yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Amin. Coba ini. Jadi Tuhan memberikan contoh. Ada maksud tujuan. Supaya setiap kita sebagai anak Tuhan, mari milikilah belas kasihan. Milikilah kasih dari Tuhan. Milikilah sifat hati murah hati. Suka memberi, saudara. Saudara kau pelit-pelit, mohon maaf. Tidak suka memberi. Saudara punya barang banyak, kaya. Mohon maaf, mati nggak dibawa, Bapak Ibu. Ya kan? Tapi belajar kita berbuat baik. Sebab apa perbuatan baik itu? Tidak sia-sia di depan Tuhan. Seperti Tuhan berkata di dalam Matius pasal 5. Ini perintah Tuhan loh, saudara. Perintah Tuhan berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 16. Dikatakan, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Coba ini. Penting supaya kita hidup di dunia sekali. Marilah kita selagi ada kesempatan baik, kita diberkati, memberkati orang. Saya diberkati dari anak Tuhan yang ada berkat. Saya ditransfer ada berkat Tuhan. Tapi saya juga memberi, saudara. Baik perpuluhan maupun memberi kepada orang tidak mampu. Saya kalau setiap ada orang di jalan yang tidak mampu, saya pasti berhenti, saudara. Mohon maaf, demi Tuhan saya tidak bohong. Ya, ada berkat, kita memberi berkat. Tuhan lihat loh, saudara. Karena Tuhan lihat loh dari surga. Di Amsal Sulaiman 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat. Melihat orang baik atau orang tidak baik. Orang jahat. Jadi kita adalah anak Tuhan yang baik. Selagi kesempatan seperti firman Tuhan tentang kasih-Mu. Mari kita selagi ada kesempatan. Mari kita berbuat baik, saudara. Berbuat sesuatu yang saudara-saudara. Sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Biarpun mereka tidak seiman. Firman Tuhan terutama prioritas seiman. Tapi bukan berarti orang yang tidak seiman tidak boleh dikasih. Boleh dikasih, saudara. Cuma prioritas prioritas kedua itu. Prioritas pertama misalnya sekawan kita di gereja. Bapak Ibu lihat hamba-hamba Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan. Saudara memberkati saya. Bapak Ibu memberkati hamba Tuhan. Yang silakan, mari saudara. Ya, selagi Tuhan berikan kesempatan berbuat baik. Marilah berbuat baik. Karena nanti ada hari malam. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ada ayat berkata, saudara, dalam Yohanes sebagai ayat terakhir, Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Itu kata Tuhan Yesus, selagi hari siang, mari kita bekerja, lakukan yang terbaik. Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang.
Akan datang malam di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Ada waktunya kita sudah tidak bisa memberi, tidak bisa berbuat baik. Contohnya apa? Kalau sudah meninggal bisa memberi, tidak bisa selalu. Maka oleh itu kita selagi kita hidup harus berbuat baik, saudara. Yang orang tua yang masih hidup harus dikasih. Kalau sudah meninggal kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya oleh itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus, ikuti firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, perintahkan, mari kita kerjakan. Itu malam ini bicara tentang kasih-Mu, supaya kita hidup di dalam kasih Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, haleluya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setiamu di sepanjang hidupku, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri, amin, haleluya. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, haleluya, besar setiamu di sepanjang hidupku, amin, haleluya. Besar setiamu di sepanjang hidupku, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Jangan lupa, mari kita berbuat kasih selagi ada kesempatan. Kita ikuti firman Tuhan, sehingga hidup kita didapati menjadi perkenanan di hati Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.